Tepat ketika Long Ge mengumpulkan energi untuk mempersiapkan serangan terakhir, inti dari keahlian menembak yang diajarkan oleh Raja Senjata Long Qiang tiba-tiba terlintas di benaknya. Keahlian menembak tingkat pertama, manusia dan senjata menjadi satu. Raja Tombak Long Qiang mengayunkan tombaknya dan menusuk pohon, dan Long Qiang juga menusuk pohon itu dengan tombaknya. Keahlian menembak tingkat kedua, pemisahan manusia dan senjata. Raja Tombak Long Qiang menggunakan kontrol mental untuk menembakkan tombak ke kejauhan. Alam keahlian menembak yang ketiga. Surga, manusia dan senjata adalah satu. Raja Tombak Long Qiang tiba-tiba menghilang di antara langit dan bumi, dan senjata itu melambangkan momentum langit dan bumi. Pada saat Long Ge mengumpulkan energinya, Long Ge tiba-tiba memasuki alam misterius itu, alam di mana surga, manusia dan senjata bersatu. Di alam ini, Long Ge bukan lagi Long Ge, dan senjatanya bukan lagi tombak. Long Ge dan tombaknya telah menyatu dengan langit dan bumi, menyerang Wu Dapeng dengan momentum langit dan bumi. Wu Dapeng juga sudah terisi penuh dengan keahliannya saat ini, lalu dia mengacungkan pedangnya dan menyerang Long Ge. Tombak Long Ge seperti naga putih, menyerang Wu Dapeng dengan cahaya putih dan momentum yang tak terkalahkan di dunia. Dan pedang Wu Dapeng seperti naga merah raksasa, menyerang Long Ge dengan kekuatan menghancurkan dunia. Boom! Naga putih dan naga merah bertabrakan. Terjadi ledakan yang menghancurkan bumi, dan Long Ge serta Wu Dapeng juga terguncang oleh ledakan yang menghancurkan bumi. Puff! Long Ge memuntahkan seteguk darah dan terbang keluar dari ring. Bagaimanapun, level Long Ge terlalu rendah. Tidak peduli momentum mental macam apa yang dia miliki, tidak peduli betapa briliannya trik dan keterampilannya, itu tidak akan ada gunanya menghadapi kekuatan absolut. Puff! Wu Dapeng juga menyemburkan seteguk darah, tapi dia tidak membuangnya. Dia hanya mendayung menuju sudut ring. Wu Dapeng akhirnya menghentikan kekuatan mundurnya dan berdiri diam cincin itu. Saya nyatakan, Wu Dapeng menang dan melaju ke perempat final. Master Raja Qi dengan pakaian emas mengumumkan dengan lantang. Tepuk tangan meriah dari tribun penonton. Pertarungan sengit seperti itu sama saja dengan final. Long Ge menyeka darah dari sudut mulutnya, bangkit dari tanah, lalu tersenyum dan berkata kepada Wu Dapeng di atas ring, selamat. Kamu juga lumayan. Wu Dapeng juga menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata sambil tersenyum. Kakak Long, apa kabar? Xiao Ling terbang dari tribun dan mendukung Long Ge. Bukan apa-apa, saat ini, Long Di dan yang lainnya juga terbang ke sisi Long Ge. Long Ge, kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa, kamu sangat kuat. Setelah bertarung melawan topan puncak tingkat 9 sedemikian rupa, dia hampir dikalahkan. Jin Zi menepuk bahu Long Ge dengan keras. Hei, jangan gunakan terlalu banyak tenaga, aku baru saja terluka di dalam. Kata Long Ge sambil tersenyum pahit. Oh, maaf. Jin Zi tersenyum dan menyentuh kepalanya. Kalau kita kalah tahun ini, kita akan kembali tahun depan. Besok kita semua punya kesempatan masuk 16 besar. Dan Long Ge, kamu mungkin jadi juara pertama tahun depan. Baiklah, ayo kita tonton pertandingannya di tribun dan bersiap untuk pertandingan berikutnya. Ya, semua orang mengangguk, lalu terbang ke area tribun Kerajaan Naga. Long Ge, lumayan. Long Wu, Raja Senjata Generasi Baru, berkata kepada Long Ge yang terbang kembali. Ya, Long Ge tersenyum dan mengangguk. Aku harap kamu terus bekerja keras dan memberiku kesempatan untuk bertarung denganmu. Kata Long Wu sambil tersenyum. Aku akan melakukannya. Long Ge berkata sambil tersenyum, lalu duduk di tribun, siap untuk menyaksikan pertarungan berikutnya. Dan di tribun keluarga Meng. Apakah kamu melihat itu? Anak itu memiliki kekuatan yang begitu besar. Bukan tidak adil jika kamu kalah darinya, tetapi kamu harus terus bekerja keras dan berusaha untuk mencapai level Raja Qi secepat mungkin. Ya, ayah. Meng Yi mengangguk, lalu dia memandang Long Ge dan berpikir, tahun depan, aku pasti akan mengalahkan Long Ge. Tapi Long Ge tidak menyadarinya sama sekali. Long Ge hanya mengarahkan pandangannya ke tribun. Pertandingan kedua yang berlangsung di tribun sekarang adalah pertarungan antara dua master topan level 9, namun tidak semenarik pertarungan antara Long Ge dan Wu Dapeng. Setelah 1 jam berjuang, pemenang akhirnya ditentukan. Haha, dua master siklon tingkat 9 ini tidak sebaik kamu yang meledak dengan seluruh kekuatanmu. Ya, jika Long Ge tidak melawan Wu Dapeng terlebih dahulu, dia mungkin akan memenangkan senjata bor bermutu tinggi. Kata Jin Zi di sampingnya. Haha, tombak bor bermutu tinggi sudah cukup. Long Ge berkata sambil tersenyum. Jika kamu tidak menginginkannya, sebaiknya kamu memberikannya kepada kami. Long Ge tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Pertarungan di atas ring berlanjut. Saat para master topan tingkat 9 bertarung satu persatu, 8 besar secara bertahap ditentukan. Setelah 8 besar ditentukan, perempat final dimulai. Meskipun Wu Dapeng terluka saat melawan Long Ge, hal itu tidak mempengaruhi pertarungan berikutnya dengan mudah.
Saat pertarungan berlanjut, Wu Dapeng berusaha sekuat tenaga dan akhirnya memenangkan kejuaraan, mencapai keinginannya yang belum tercapai tahun lalu. Selamat, kata Long Ge kepada Wu Dapeng yang sedang bersorak di atas panggung. Wu Dapeng memandang Long Ge dan tersenyum, lalu menerima ucapan selamat dari semua orang. Setelah pemeringkatan ditentukan, Master Raja Ki berbaju emas mulai bertanggung jawab untuk memberikan hadiah. 8 teratas semuanya dihadiahi senjata bor tingkat tinggi, dan 16 besar dihadiahi senjata bor kelas menengah. Selain itu, mereka semua menerima undangan dari 3 kekuatan besar di kota neraka dan berbagai kerajaan. Turnamen seni adalah kamp konsentrasi untuk pemilihan bakat. Long Ge juga menerima undangan, tapi Long Ge akan memilih kerajaan naga apapun yang terjadi. Setelah turnamen neraka yang gencar berakhir, Long Ge dan yang lainnya mulai berkeliaran di sekitar 3 kastil utama di kota neraka. Mereka membeli banyak barang yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, dan beberapa barang penting. Misalnya, Long Ge berkeliling kota neraka lagi dan membeli beberapa jimat tripod harta karun, yang merupakan persiapan yang cukup baginya untuk pergi ke neraka di masa depan. Dan Long Di serta yang lainnya juga membeli barang-barang yang mereka butuhkan, seperti beberapa latihan yang diperlukan. Ada banyak barang hitam dan barang murah di kota neraka untuk baju besi dan senjata kelas menengah. Oleh karena itu, Long Di dan yang lainnya jarang sekali datang ke kota neraka, jadi mereka banyak berbelanja. Begitu saja, saya mengunjungi kota neraka pada siang hari dan berlatih di Wufo pada malam hari. Lambat laun, tahun baru tidak lama lagi. Rumah Wu, di aula. Terima kasih atas keramah tamahan Anda bulan ini. Tahun baru Imlek hampir tiba dan kita harus pulang. Long Ge berkata kepada Wu Dapeng dan Wu Xiaoqian sambil tersenyum. Saya harap Anda bisa datang bermain lagi tahun depan dan kami akan menghibur Anda juga. Kata Wu Dapeng sambil tersenyum. Kamu harus ingat bahwa aku juga temanmu. Wu Xiaoqian menunjukkan senyuman manis. Long Ge tiba-tiba pingsan lagi. Kakak Long, kita akan kembali. Xiaoling cemberut dan menepuk Long Ge. Oh, kami kembali. Long Ge bangun dan melihat ke arah Wu Xiaoqian. Baiklah. Kami pasti akan datang untuk bermain tahun depan, dan saya harap Anda bisa datang ke ibu kota Kekaisaran Jinling untuk bermain bersama kami. Ya, saya pasti akan pergi jika saya punya kesempatan. Wu Xiaoqian mengedipkan mata kanannya, matanya yang bersinar memancarkan cahaya yang menawan. Xiaoling segera menarik Long Ge ke samping untuk mencegah Long Ge pingsan lagi. Dengan cara ini, anggota geng Long Yu Tiandi meninggalkan kota neraka dengan kepuasan. Geng Long Yu Tiandi terbang menuju kota neraka versi peniru bersama-sama. Terbang bersama mereka adalah Master Raja Ki dari Kekaisaran Naga dan Akademi Kekaisaran, jadi mereka berani terbang, jika tidak, mereka tidak akan berani terbang di udara. Setelah terbang ke kota neraka versi peniru, Long Ge terbang langsung menuju desa Longjia, sementara Xiaoling juga mengendarai unicorn api dan terbang kembali ke kota Qiulin, sementara Long Di dan yang lainnya menghabiskan beberapa hari di kota neraka sebelum kembali ke Jinling. Ibu kota Kekaisaran. Setelah kompetisi kota neraka, semua kerajaan mengetahui kekuatan Long Ge. Oleh karena itu, tidak ada pembasmi yang bisa membasmi Long Ge sekarang, kecuali mereka mengirimkan pembasmi di level Qi King, pasti akan menimbulkan 2 konflik. Ada perang antara satu negara atau beberapa negara, jadi Long Ge benar-benar aman. Long Ge mengendarai harimau suci gurun tingkat topan Xiaosa di udara, dan dalam beberapa jam, dia tiba di kampung halamannya, desa Longjia. Aku kembali. Long Ge berteriak ke desa Longjia, dan kemudian menunggangi monster tingkat topan Xiaoxia turun dari langit. Itu Long Ge. Penduduk desa melihat ke langit dan melihat Long Ge mengendarai binatang ajaib. Long Ge mengendarai binatang ajaib dan mendarat di tempat latihan seni bela diri desa. Anak-anak segera bergegas mendekat dan mengepung Long Ge. Long Ge, kamu kembali. Bersiaplah untuk merayakan tahun baru. Ya, aku di sini hanya untuk merayakan tahun baru, kata Long Ge sambil tersenyum, lalu terbang dari tunggangannya. Anak-anak itu sangat iri. Long Ge tidak hanya bisa terbang, dia juga memiliki tunggangan terbang. Aku pulang dulu. Ayo bermain bersama kalau kita punya waktu. Kata Long Ge, lalu keluar dari kerumunan dan terbang menuju rumah. Haha, aku pasti akan mengejutkan Xiao Xiao kali ini. Sebelum Long Ge memasuki rumah, dia mendengar suara ayahnya datang dari dalam. Apa yang mengejutkanku? Long Ge terbang ke dalam rumah. Ah, Xiao Xiao, kamu kembali. Long Wu menatap Long Ge dan berkata, matanya penuh cinta. Ya, aku kembali. Long Ge berkata sambil tersenyum, lalu mengamati ruangan dan menemukan bahwa saudara laki-laki dan perempuannya tidak ada di sana, begitu pula ibunya. Di mana ibu dan yang lainnya? Long Ge bertanya. Mereka pergi ke sungai untuk mengambil daging monster. Kata Long Wu. Oh, aku ikut juga, kata Long Ge. Kamu tidak ingin tahu apa yang ingin aku kejutkan. Kata Long Wu.
Apa yang terjadi? Long Ge bertanya dengan ragu. Lihat level apa aku ini, kata Long Wu. Mari kita lihat. Long Ge menggunakan kekuatan mentalnya untuk menyelidiki dan menemukan bahwa dia bahkan tidak mengetahui level ayahnya. Haha, bagaimana? Levelku masih lebih tinggi darimu. Long Wu berkata dengan bangga. Ayah, kamu berada di level berapa sekarang? Long Ge bertanya. Saya berada di topan level 5. Long Wu berkata dengan bangga. Sangat mahir. Bagaimana kamu berlatih? Long Ge bertanya. Ini rahasia. Long Wu tiba-tiba berbisik. Rahasia apa? Long Ge bertanya. Kemarin lusa, saya pergi berburu di gunung belakang dan menemukan sebuah gua. Ada ruang rahasia di dalam gua. Ada roset di ruang rahasia. Roset ini mungkin beratnya 10.000 kilogram. Saya pikir roset ini sangat bagus, jadi aku memasukkannya ke dalam cincin luar angkasa dan membawanya kembali. Kata Long Wu. Apakah kultivasi cepatmu berhubungan dengan roset ini? Long Ge bertanya. Ya, sejak saya duduk di kursi teratai ini dan berlatih, keterampilan saya meroket, lebih dari 10 kali lipat dari latihan normal. Ayah, bisakah ayah mengizinkan aku melihat roset itu? Tanya Long Ge. Tentu saja, Long Wu segera mengeluarkan roset itu. Ini adalah roset hijau, diameter sekitar 5 meter, dengan gaya sederhana, dengan 4 kata tahta Kaisar Naga tertulis di atasnya. Long Ge menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menjelajah ke dalam dan menemukan bahwa pusat tahta sebenarnya adalah energi putih. Ini energi putih lagi. Energi putih dapat mempercepat latihan orang. Long Ge berpikir dalam benaknya, lalu dari mana energi putih ini berasal? Bagaimana kabarmu? Lumayan, kan? Setelah Long Wu membacakannya untuk Long Ge, dia segera menyingkirkan cincin luar angkasa itu. Ya, bagus sekali. Long Ge memuji dengan tulus. Sekarang seluruh keluarga kami sedang berlatih, dan keterampilan kami meningkat dengan sangat cepat. Kami berencana untuk mengejutkan Anda. Long Wu berkata sambil tersenyum. Oh, berapa level Xiao Tian Xiao Mian sekarang? Long Ge bertanya. Saudaraku, apakah kamu tidak tahu cara membacanya sendiri? Xiao Tian dan Xiao Mian tiba-tiba terbang dari luar rumah dan memeluk Long Ge. Bisakah kamu terbang? Long Ge memandang adik-adiknya dengan heran dan menemukan bahwa mereka sekarang telah mencapai tingkat kelima Qi. Ya, saudaraku, cepatlah berlatih, kalau tidak kami akan menyusulmu. Kata Xiao Mian bangga sambil mencibir mulutnya. Ya, aku akan melakukannya, kata Long Ge. Adikmu sangat cepat dalam latihan. Tidak hanya cepat tetapi juga kuat. Meskipun dia hanya berada di level ke-7 Qining, ayahmu mungkin bukan lawannya. Benarkah, kakak? Xiao Tian bertanya, mengedipkan matanya yang sangat polos. Ya, benarkah? Long Wu tidak mempercayainya. Sungguh, Long Ge kemudian perlahan menceritakan pengalamannya selama setahun terakhir. Saat Long Ge sedang berbicara, Ibu Xiao Yue berlari ke dapur untuk memasak. Meskipun dia sekarang punya uang dan bisa membeli makanan siap saji, tidak peduli seberapa enak makanan di restoran, tidak enak seperti makanan yang dimasak sendiri. Setelah makanan siap, Long Ge akhirnya menceritakan kisah pengalaman tahun itu. Saudara sangat kuat. Pada kondensasi Qi level 1, dia bisa mengalahkan master di topan level 5. Teriak Xiao Tian. Bukan itu saja, pemain kondensasi Qi level 7 bisa mengalahkan master siklon level 9. Xiao Mian juga berkata sambil tersenyum. Xiao, ketika kamu mencapai level topan, apakah kamu akan mampu mengalahkan master level Raja Qi? Long Wu berkata tanpa berkata-kata. Aku juga tidak tahu. Topan dan Raja Qi tidak memiliki sifat yang sama, dan 10 siklon tingkat 9 mungkin bukan lawan dari Raja Qi tingkat 0. Ayo, ngobrol sambil makan. Ibu Xiao Yue membawakan makanan hangat. Oke, Long Ge tidak tahan dengan bau masakan rumahan yang harum dan buru-buru duduk di depan meja makan. Jadi, keluarga itu mulai makan dengan gembira. Bagaimanapun, keluarga Xiao Xiao kita sangat kuat. Long Wu memberikan sepotong daging kepada Long Ge, sekarang kita memiliki tahta ini, bukankah keluarga Xiao Xiao kita menjadi lebih kuat? Ya, tapi sekarang aku bahkan belum mencapai level topan, jalan masih panjang. Kata Long Ge sambil makan daging. Luangkan waktumu. Sekarang kita telah tinggal di desa Longjia selama bertahun-tahun, banyak hal yang dianggap enteng. Berbicara tentang balas dendam hanyalah masa lalu. Ibu Xiao Yue memandang Long Ge dengan penuh kasih, dan kemudian berbalik untuk melihat di Long Wu. Ya, Long Wu mengangguk dengan serius. Jika tidak ada kepastian mutlak, balas dendam adalah omong kosong. Selamat makan dulu, ayo terus bekerja keras dan buat kemajuan dulu, dan sisanya kita bicarakan nanti. Ya, Long Wu mengangguk, dan kemudian semua orang mulai makan dengan gembira lagi. Setelah makan, Long Ge mengobrol dengan keluarganya dan saling bercerita tentang setahun terakhir. Berapa level yang telah dicapai kepala desa sekarang?
Long Ge bertanya. Sejak meminum pil roh es dan api, saya telah mencapai tingkat kondensasi Qi, tetapi masih lebih lambat dari saya. Haha, saya memiliki tahta Raja Naga. Long Wu berkata sambil tersenyum. Tahta Raja Naga ini lebih penting dan tidak bisa diketahui orang lain dengan mudah. Yah, harta karun seperti itu harus disembunyikan dengan baik, kalau tidak, akan buruk jika orang lain mengetahuinya. Memang benar bahwa tahta Raja Naga dapat meningkatkan kecepatan kultivasi orang lebih dari 10 kali lipat, yang tidak diragukan lagi membuat para pembudidaya berbondong-bondong ke sana. Jika orang lain mengetahuinya, seluruh keluarga Long Ge mungkin berada dalam bencana. Baiklah, ayah, bawa aku ke gua besok. Aku ingin melihat apa yang ada di dalamnya. Oke, aku hanya menemukan tahta ini, tidak ada yang lain. Ayo kita cari besok. Ya, Long Ge mengangguk. Setelah mengobrol sampai malam, keluarga Long Ge beranggotakan 5 orang berlatih di singgasana Raja Naga. Perasaan ini sangat familiar. Long Ge duduk di tempat duduk teratai, merasakan energi yang sama seperti dia di tempat duduk teratai, dan kemudian secara bertahap menghilangkan pikiran-pikiran yang mengganggu dan mulai berlatih. Energi spiritual langit dan bumi datang dari segala penjuru dan kemudian menyatu menjadi roset. Energi putih pada roset itu seperti pusat pusaran air, menyerap energi antara langit dan bumi. Setelah menyerap energi tersebut, energi putih mentransmisikan aura langit dan bumi kepada 5 orang yang duduk di atas roset. Long Ge menyerap energi putih dan menggabungkannya dengan energi putih di tubuhnya. Keterampilan Long Ge tiba-tiba meningkat dengan cepat. Pada kecepatan ini, tidak butuh 3 hari untuk mencapai tingkat ke-8 kondensasi Qi. Orang tua Long Ge, adik-adiknya juga berlatih dengan serius, dan keterampilan mereka juga meningkat pesat. Malam berlalu saat berlatih. Saat matahari bersinar di desa Longjia, masyarakat bangun dan bekerja. Meskipun desa Longjia sekarang sudah sangat kaya, namun masyarakat tetap suka bekerja, karena inilah kehidupan yang mereka inginkan, kehidupan pastoral yang mereka inginkan. Penyanyi panjang. Ayah, ayo kita pergi ke gua di belakang gunung nanti. Ya, oke, kata Long Wu. Aku akan pergi juga, kata Xiao Tian. Oke, ayo pergi bersama, Long Wu berkata sambil tersenyum. Setelah sarapan, Long Wu membawa Long Ge dan Long Xiao Tian ke gunung belakang. 3 orang yang terbang di udara, Long Wu, Long Ge, dan Long Xiao Tian, tidak lagi pendiam seperti ketika Long Ge datang ke gunung belakang untuk berburu. Di sana, ayah Long Wu menunjuk ke tebing yang lurus. Ayah, bisakah kamu menemukan tempat seperti ini? Long Ge bertanya. Haha, suatu hari saat berburu, aku mengejar monster dan menemukannya. Long Wu berkata sambil tersenyum, lalu mereka bertiga terbang ke gua di tebing. Gua ini dikelilingi oleh batu-batu berwarna biru, dan batu tersebut sebenarnya adalah batu yang sama dengan singgasana Raja Naga. Aku belum pernah melihat batu-batu ini. Ayah, pernahkah kamu melihatnya? Long Ge menyentuh batu biru dingin itu dan bertanya kepada ayahnya. Aku juga tidak tahu. Long Wu menggelengkan kepalanya, lalu menunjuk ke sebuah pintu di depannya, masuklah ke pintu ini dan kamu akan menemukan ruang rahasia. Long Wu mengulurkan tangan dan menekan kenop pintu, dan membuka pintu. Tidak ada mekanisme di dalamnya, tetapi ada beberapa tanda aneh di pintu, tetapi tampaknya sudah tua dan tidak lagi berpengaruh. Long Ge dan yang lainnya memasuki ruang rahasia dan menemukan bahwa ruang rahasia itu radiusnya sekitar 10 meter dan seluruhnya dipenuhi dengan batu biru. Saya menemukan bahwa tahta Raja Naga ada di tengah ruang rahasia ini. Long Ge melihat ke tengah dan menemukan bahwa tidak ada yang istimewa di sana, dan seluruh ruang rahasia tampak biasa saja, tidak ada apapun di dalamnya. Aku mencari dengan hati-hati terakhir kali, tapi tidak ada apa-apa. Sebaiknya kita mencarinya, tidak baik jika kita melewatkan sesuatu yang bagus. Ya, Xiao Tian mengangguk, lalu terbang di udara ruang rahasia dan melihat kemana-mana. Long Ge juga mulai mencari-cari di sekitar ruang rahasia. Hei, apa ini? Xiao Tian tiba-tiba berkata dari atas ruang rahasia. Long Wu dan Long Ge buru-buru terbang dan menemukan sepotong batu giok putih bertatahkan di atas ruang rahasia. Ini adalah, Long Ge mengulurkan tangan untuk mengambil potongan batu giok itu. Begitu dia mengulurkan tangan, potongan batu giok itu secara ajaib jatuh ke tubuh Long Ge. Apa ini? Ini, Long Ge merasa bahwa batu giok ini mengandung energi putih yang mirip dengan yang ada di tubuhnya. Long Ge memasukkan kekuatan spiritualnya ke dalamnya dan menemukan ada beberapa informasi yang tersimpan di dalamnya. Ada bagian di dalamnya, saya akan membacakannya untuk Anda. Ya, Long Wu mengangguk penuh semangat, dan Xiao Tian juga menatap Long Ge dengan mata terpejam dengan rasa ingin tahu. Saya awalnya adalah Raja Qi dari alam abadi. Ketika saya mengalami 4 kesengsaraan surgawi, saya dijebak oleh penjahat dan tubuh saya menghilang. Hanya jiwa saya yang tersisa berkeliaran di benua manusia ini. Setelah lama berlatih,
Saya akhirnya memusatkan tubuh saya, mendapatkan kembali keterampilan saya dan naik ke dunia abadi. Saya menemukan bahwa ada tahta Raja Naga di ruang rahasia ini, dan 10 keping batu giok untuk berlatih, tetapi itu tidak ada gunanya, gunakan untukku. Aku memberikannya kepada seseorang yang ditakdirkan untuk mempercepat latihanku. Pergi ke dunia peri. Nama asli saya Long Dian, dan musuh saya bernama Obai. Jika Anda ditakdirkan untuk membantu saya membalas dendam, Anda dapat melihat katalog God of War di potongan batu giok ini pergi ke neraka untuk berlatih. Saya harap ini bermanfaat bagi mereka yang ditakdirkan untuk melakukannya. Hari ini saya akan naik ke dunia peri, berharap dapat bertemu Anda lagi segera. Setelah Long Ge selesai membaca bagian ini, Long Wu dan yang lainnya sedikit terkejut. Tingkat Kaisar Qi. Kaisar Qi tingkat berapa? Ada juga dunia peri. Seperti apa dunia peri itu? Tapi tidak ada yang bisa menjawabnya, dan Long Ge memusatkan seluruh perhatiannya untuk mengalahkan katalog. Selama saya bisa melewati kuali penyemprot setan di neraka, saya harus pergi ke Menara Kemenangan dan meningkatkan keterampilan saya sesuai dengan langkah-langkah di katalog kemenangan. Ketika keterampilan saya meningkat, saya akan pergi ke Huowu. Tentu saja, jika aku pergi ke dunia peri di masa depan, mari kita hadapi musuh Long Dian, Obai. Long Ge berpikir dalam hatinya, matanya sudah bersinar dengan harapan, dan hal-hal yang awalnya sangat tipis berubah karena katalog Dewa Perang ini. Lupakan banyak potongan batu giok untuk saat ini, bukankah dia mengatakan ada 10 potongan batu giok untuk budidaya? Selain yang ini, seharusnya ada 9 lagi. Long Wu mencari-cari di sepanjang bagian atas ruang rahasia, dan tentu saja cukup dia menemukan 9 keping batu giok. Ayah, untuk apa potongan batu giok ini? Rasakan dan lihat sendiri. Long Wu menyerahkan sepotong batu giok kepada Xiao Tian. Wow, sungguh menakjubkan. Saya merasa kecepatan menyerap energi spiritual langit dan bumi semakin cepat, seperti singgasana Raja Naga. Xiao Tian memegang potongan batu giok dan berkata dengan gembira. Haha, ini setara dengan versi yang lebih kecil dari tahta Raja Naga. Jika dibuat menjadi kalung dan digantung di leher, keterampilannya akan meningkat dengan sangat cepat bahkan jika kamu tidak berlatih. Long Ge berkata sambil tersenyum. Kami menghasilkan banyak uang lagi kali ini. Mulai sekarang, semua orang di keluarga kami akan menjadi tuan. Long Wu berkata sambil tersenyum. Ayah, aku punya beberapa teman. Aku ingin memberikan 5 keping batu giok ini kepada mereka, oke? Long Ge bertanya. Tentu saja bisa. Kalian berempat, ibumu, adik laki-lakimu, dan adik perempuanmu. Aku hanya butuh 4 potong. Ambil 5 potong ini. Long Wu menyerahkan 5 potong batu giok itu kepada Long Ge. Terima kasih, ayah. Long Ge memandang ayahnya dan berkata. Long Ge berencana memberikan potongan batu giok ini kepada anggota geng Long Yutiandi, sehingga semua orang dapat maju dengan cepat, dan kemudian fondasi kekuatannya akan diletakkan. Mereka adalah geng Long Yutiandi. Lagu adalah landasan pemersatu benua manusia. Oke, ayo kembali dulu, ayo rayakan. Long Wu berkata sambil tersenyum. Oke, Long Ge mengangguk, lalu mereka bertiga pulang dengan gembira. Long Wu diam-diam terbang kembali ke rumah bersama Long Ge dan Xiao Tian. Mereka tidak berani memperingatkan penduduk desa lainnya, jika tidak, akan buruk jika mereka ketahuan. Kamu kembali, apakah kamu menemukan harta karun? Kata Ibu Xiao Yue kepada Long Wu dan yang lainnya sambil tersenyum. Yah, aku menghasilkan banyak uang kali ini. Bahkan jika kamu tidak berlatih di masa depan, keterampilanmu akan meningkat. Long Ge berkata sambil tersenyum. Apakah itu bagus? Xiao Yue bertanya dengan tidak percaya. Tentu saja, Long Wu menyerahkan potongan batu giok itu kepada Xiao Yue, membiarkan Xiao Yue merasakan sendiri efek dari potongan batu giok itu. Sungguh ajaib. Mulai sekarang, jika kita menggunakannya sebagai kalung dan membawanya, keterampilan kita pasti akan meningkat dengan cepat. Ya, tapi masalah ini perlu dirahasiakan. Akan buruk jika orang lain mengetahuinya. Ya, Xiao Yue mengangguk, lalu menatap Xiao Mian. Xiao Mian pasti akan merahasiakannya. Xiao Mian mengangguk patuh. Haha, keluarga itu tertawa. Kalau begitu, mari kita rayakan hari ini. Kenapa kamu tidak meneleponku saat kamu sedang merayakannya? Tiba-tiba terdengar suara dari luar. Kemudian seorang pria masuk ke dalam rumah. Ternyata itu kepala desa. Kita akan merayakan ulang tahun Long Ge yang ke-10. Saya ingat ulang tahun Xiao Xiao tanggal 8 Februari. Mengapa dirayakan sekarang? Kepala desa Long Xiao bertanya dengan bingung. Bukankah kehidupan di desa kita lebih baik? Kami berencana merayakan tahun baru bersamaan dengan tahun baru Imlek, mulai hari ini dan merayakannya selama sebulan. Xiao Yue dan yang lainnya memandang Long Wu tanpa berkata-kata. Alasan ini terlalu tidak masuk akal. Oke, mari kita rayakan bersama seluruh desa. Bagaimanapun,
Long Ge memberi kita puluhan juta koin emas dan kita tidak punya tempat untuk menggunakannya. Oke, kata Long Wu sambil tersenyum. Dengan demikian, hajatan keluarga berubah menjadi hajatan desa. Orang-orang di desa itu jujur dan ramah. Orang-orang di desa itu antusias dan penuh kasih sayang. Dengan cara ini, lebih dari 400 penduduk desa mengadakan jamuan makan di desa tersebut. Di sini, pertama-tama saya merayakan ulang tahun ke-10 Long Ge, si jenius di desa kami. Kepala desa Long Xiao berdiri di tengah tempat latihan seni bela diri dan mengangkat gelasnya. Oke, selamat. Semua orang mengangkat gelas mereka sebagai penghormatan kepada Long Ge. Semua orang meminum semuanya. Kedua, untuk merayakan bahwa kita telah hidup bahagia selama 1 tahun lagi. Long Xiao terus mengangkat gelasnya. Oke, selamat. Semua orang di desa mengangkat gelas mereka, dan beberapa pria mengangkat mangkuk mereka. Mereka mengira minum dari mangkuk sudah cukup. Akhirnya, saya berharap desa kami damai dan bahagia selamanya. Oke, lakukan. Penduduk desa terus mengangkat mangkuk anggur mereka dan minum banyak-banyak. Oke, semuanya, minum dan makan sepuasnya. Alhasil, penduduk desa mulai makan dan minum dengan antusias. Ada banyak uang di desa. Jika Anda punya uang, Anda bisa pergi ke kota untuk membeli makanan lezat dan menyimpannya di luar angkasa. Sekarang mereka dibawa keluar dan ditempatkan di tempat latihan seni bela diri, dan semua orang bisa makan sebanyak yang mereka inginkan. Ikan yang sangat lezat, termasuk lele kukus, ikan rebus, dan ikan goreng, membuat Long Ge tidak bisa menutup mulutnya. Saat potongan ikan segar dan halus jatuh ke mulut Long Ge mau tidak mau menutup matanya dan perlahan memakannya. Cicipi perlahan. Aroma barbecue, termasuk kaki harimau panggang, cakar beruang panggang, dan sayap burung panggang, semuanya sangat lezat. Long Xiaotian mengambil barbecue dan memakannya sampai mulutnya penuh minyak. Sup yang lezat, termasuk sup abalon, sup terenggiling rebus, dan sup penyu, semuanya begitu harum. Murong Xiaomian meminumnya sepuasnya, dan perutnya kenyang dan bulat. Long Wu dan Xiao Yue tertawa ketika mereka melihat anak-anak mereka makan dengan gembira. Mereka bersenang-senang sambil tertawa dan mencicipi makanan lezat. Bagaimana mereka bisa memikirkan balas dendam atau penyatuan benua manusia? Mungkin, kedamaian, kedamaian dan kebahagiaan adalah hal yang paling membahagiakan dalam hidup. Tahun baru begitu meriah. Para lelaki minum bersama untuk merayakannya di siang hari, sementara anak-anak membeli segala jenis petasan dan membakarnya. Para perempuan bertugas menempelkan bait festival musim semi, kertas jendela, dan memegang lentera merah. Seluruh desa Longjia dipenuhi dengan suasana tahun baru yang hangat. Penyanyi panjang, Xiao Xiao, hari ini tanggal 8 Februari hari ulang tahunmu. Hadiah ulang tahun apa yang kamu inginkan? Long Wu bertanya pada Long Ge sambil tersenyum. Kamu telah memberiku hadiah yang aku minta. Long Ge tersenyum dan mengeluarkan 6 keping giok budidaya dari cincin luar angkasa. Kalau begitu kamu tidak menginginkan tahta Kaisar Naga. Long Wu paling ingin memberikan tahta Kaisar Naga kepada Long Ge, karena Long Ge adalah yang paling berbakat dan paling membutuhkan tahta Kaisar Naga. Tidak nyaman bagiku untuk menyimpan ini di ibu kota Kekaisaran Jinling. Aku hanya dapat memiliki potongan batu giok untuk budidaya. Long Wu menatap Long Ge dalam-dalam dan berkata, kalau begitu, kamu harus berhati-hati. Ya, aku akan melakukannya. Long Ge mengangguk, lalu menatap adik-adiknya. Menurutku Xiaotian dan Xiaomian tidak harus pergi ke Imperial College untuk belajar, karena di sana terlalu berbahaya dan mereka tidak bisa menyembunyikan if mereka, kamu marah, kamu akan mendapat masalah. Ya, senang rasanya meninggalkan adik-adikmu bersama ibumu. Long Wu mengangguk. Ini adalah buku tentang cincin luar angkasa. Saya membelinya di ibu kota Kekaisaran Jinling. Ada ratusan ribu eksemplar, cukup untuk dibaca oleh adik-adikku. Long Ge menyerahkan cincin luar angkasa kepada ayahnya, Long Wu. Baiklah, maka adik-adikmu bisa berlatih dan belajar di rumah dengan tenang. Dengan tahta Raja Naga, kekuatan mereka pasti akan meningkat dengan cepat. Kamu juga harus bekerja keras di kota langit. Ya, aku bisa. Long Ge tersenyum. Saudaraku, maukah kamu tinggal bersama kami beberapa hari lagi? Xiaotian memandang Long Ge dan berkata, adikmu tidak punya waktu lagi, dia harus pergi ke kota langit. Xiao Yue menyentuh kepala Xiaotian dan berkata pada Long Ge, saudaraku, peluk dan cium aku, kata Xiao Mian pada Long Ge. Long Ge tersenyum dan memeluk adik-adiknya, lalu mencium pipi lembut mereka. Oke, kakakku pergi ke sekolah. Kamu harus mendengarkan orang tuamu di rumah. Long Ge menurunkan adik-adiknya. Ya, kita harus sangat serius. Xiaotian dan Xiao Mian mengangguk bersama. Oke, kalau begitu aku akan pergi ke sekolah, kata Long Ge. Pergi, semoga perjalananmu menyenangkan, kata Long Wu dan Xiao Yue.
Ya, setelah Long Ge selesai berbicara, dia terbang keluar pintu, menaiki Warcraft Xiaoxia tingkat siklon, dan terbang ke langit. Ingatlah untuk menjaga dirimu sendiri. Long Wu dan yang lainnya berjalan ke pintu dan melambai ke Long Ge. Ingat, Long Ge mengendarai monster tingkat topan yang terbang semakin tinggi. Semua orang di desa melihat Long Ge terbang di langit mengendarai binatang ajaib. Long Ge, ingatlah untuk kembali tahun depan untuk merayakan tahun baru. Teriak penduduk desa dengan keras. Ya, aku pasti akan melakukannya, kata Long Ge, lalu melihat ke desa yang kukenal dan terbang menuju ke arah ibu kota Kekaisaran Jinling. Terbang ke ibu kota Kekaisaran Jinling, terbang ke kota di angkasa, tantangan apa yang akan dibawa semester baru. Di kejauhan, kota langit tampak di langit, begitu besar dan megah. Long Ge terbang di udara dengan monster tingkat topan, merasakan angin bersiul bertiup di telinganya. Setelah sebulan berlatih, Long Ge telah dipromosikan dari kondensasi Ki tingkat ke-7 ke kondensasi Ki tingkat ke-9 setelah berlatih di Singgasana Raja Naga. Sekarang Long Ge semakin menantikan tantangan di kota langit. Ketika Long Ge terbang ke area asrama kerajaan naga di kota langit, Xiao Ling dan yang lainnya sudah berada di asrama. Kakak Long, apakah kamu kembali untuk tahun baru? Xiao Ling berkata pada Long Ge sambil tersenyum. Ya, bagaimana kabarmu? Long Ge berkata pada Xiao Ling dan yang lainnya. Bagus sekali. Tapi Long Ge, kamu tidak akan datang untuk merayakan tahun baru bersamaku. Kata Xiao Ling sambil cemberut. Apakah aku di sini sekarang? Long Ge berkata sambil tersenyum. Mulai sekarang kamu harus merayakan tahun baru bersamaku. Oke, untuk menebusnya, aku akan memberimu hadiah. Kata Long Ge. Hadiah apa? Tanya Xiao Ling. Semua orang memilikinya. Long Ge melambai pada semua orang. Ada apa? Long Di dan yang lainnya berkumpul. Long Ge mengeluarkan 5 keping batu giok seputih salju dari cincin luar angkasa dan memberikannya kepada Long Di dan yang lainnya. Apa ini? Indah sekali. Xiao Ling memegangnya di tangannya dan berkata sambil tersenyum. Potongan batu giok sebening kristal bersinar samar di tangan Xiao Ling. Lihat apa efek batu giok ini. Long Ge berkata sambil tersenyum. Long Di dan yang lainnya meletakkan potongan batu giok di tangan mereka, dan segera merasakan bahwa kecepatan menyerap energi dari langit dan bumi meningkat pesat. Apa yang terjadi? Sungguh ajaib, kata Long Di sambil melihat potongan batu giok itu. Ini adalah potongan batu giok untuk budidaya. Ini mengandung energi magis, yang dapat mempercepat budidaya seseorang 10 kali lipat. Efek ini hanya sebanding dengan kalung air mata kristal, salah satu dari 10 harta karun di daratan, berkata dengan bangga. Ah, harta yang bagus. Dari mana kamu mendapatkannya? Jinzi bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu tidak perlu bertanya, ingatlah untuk merahasiakannya. Long Ge berkata sambil tersenyum, kamu bisa menggunakan potongan batu giok ini sebagai kalung, sehingga kamu bisa berlatih 10 kali lebih cepat dari orang biasa. Ya, Long Di dan yang lainnya mengangguk. Mereka bertanya apa yang seharusnya dan tidak menanyakan apa yang tidak boleh. Setidaknya mereka tahu bahwa kecepatan kultivasi mereka 10 kali lipat dari orang biasa, itu sudah cukup. Long Di dan yang lainnya tidak bisa meletakkannya dan mengenakan potongan batu giok sebagai kalung di leher mereka. Ngomong-ngomong, pengurus asrama baru saja memberitahu kita bahwa ada kegiatan untuk mahasiswa baru. Acara macam apa ini? Long Ge bertanya, bukankah kita memasuki kota langit tahun lalu? Karena kita kehilangan tautan. Rose tertawa. Bagian apa? Long Ge bertanya. Kunjungi bagian dalam Sky City. Kata Rose. Bisakah kita mengunjungi bagian dalam Sky City? Long Ge bertanya. Ya, setiap siswa baru dapat berkunjung. Kata Long Di, dan mereka semua diberitahu. Kapan waktu kunjungannya? Long Ge bertanya. Ini besok, kata Long Di. Keesokan harinya, Long Ge dan yang lainnya berkumpul di tengah kota langit. Hari ini, mereka akan mengunjungi bagian dalam kota langit bersama dengan mahasiswa baru yang telah bergabung dengan kota langit selama setahun terakhir. Kemarilah, teman-teman sekelas. Kata guru yang bertanggung jawab mengantar siswa baru berkeliling kota langit kepada siswa baru. Kamu tidak akan mengatakan kamu tidak akan datang jika kamu datang. Gumam Jinzi dari bawah. Guru itu memandang ke arah Jinzi, dan kemudian tersenyum canggung. Mereka semua seharusnya ada di sini. Kalau begitu mari kita mulai mengunjungi bagian dalam kota langit. Oke, sekitar 100 mahasiswa baru berkata kepada guru. Ikuti aku, ingatlah untuk tidak menyentuh apapun. Kata guru itu, lalu menembakkan seberkas energi pertarungan ke saklar di pusat kota langit. Gah pintu di tengah kota langit terbuka, memperlihatkan lorong yang indah. Teman sekelas pergi. Guru memimpin dan terbang ke lorong. Ya, sekitar 100 siswa mengikuti guru dan memasuki lorong kota langit. Long Ge dan yang lainnya terbang di lorong di dalam kota langit.
Mereka tidak merasakan kegelapan lingkungan sekitar. Sebaliknya, mereka merasa bahwa ventilasi di dalamnya tidak hanya bagus, tetapi mutiara bercahaya juga menerangi area sekitarnya dengan sangat terang. Sejarah ratusan ribu tahun terpampang di lorong dalam Sky City. Terdapat mural yang kaya dan berwarna-warni di sini, yang menceritakan sejarah Sky City. Longge dan yang lainnya melihat mural tersebut dan mengetahui tentang sejarah kota langit. Pertama-tama, mural pertama adalah pemandangan 100 orang yang bekerja sama membangun kota di langit. 100 orang ini mungkin adalah 100 Master Raja Ki yang membangun kota langit saat itu. Longge dan yang lainnya berpikir. Mural berikut ini merupakan pertempuran yang dialami kota langit sepanjang sejarahnya. Pertempuran ini dimulai dengan beberapa orang menyerang kota langit, kemudian puluhan orang datang menyerang kota langit, dan akhirnya ratusan orang datang menyerang kota langit, tapi, setiap kali lukisan itu menunjukkan penyerang kembali dengan kekalahan. Semua lukisan ini menggambarkan pemandangan ketika kota langit kita menghadapi tantangan, guru menjelaskan sambil menunjuk ke mural. Setiap kali kota langit kita menghadapi serangan dari Master Raja Ki, tidak peduli berapa banyak Master Raja Ki yang datang, bahkan ratusan Ki Raja Tuan ditolak oleh kami. Mengapa para Master Raja Ki ini menyerang kota di langit? Jinzi bertanya dengan rasa ingin tahu. Wajah, hadapi saja. Tidak ada kerajaan di seluruh benua manusia yang mau melihat kota langit melayang di atas lembah sungai kekaisaran, karena menurut mereka itu terlalu sombong, kata guru sambil tersenyum, tetapi setelah banyak pertempuran, mereka akhirnya mengakui keberadaan kota langit. Kota langit adalah simbol status dan kekuatan Akademi Kekaisaran. Longge dan yang lainnya melihat kebanggaan di wajah guru mereka, dan merasakan rasa hormat di hati mereka sebagai siswa Imperial College. Aku tidak menyangka Imperial College menjadi begitu kuat. Bahkan kerajaan di benua manusia tidak tahan. Aku tidak menyangka itu masih ada, kata mahasiswa baru dengan terkejut. Tidak semua kerajaan menyerang dengan sekuat tenaga. Mereka juga takut kehilangan Tuan Raja Ki. Jika mereka kehilangan Tuan Raja Ki, status mereka di daratan akan terguncang, jadi mereka juga menyerang secara simbolis. Begitu mereka mengetahui bahwa mereka tidak dapat menerobos kota langit, akui saja keberadaannya. Guru itu menjelaskan. Ini seperti kekuatan di kota neraka. Keberadaan mereka tidak berarti bahwa mereka memiliki kekuatan untuk menantang 5 kerajaan besar di daratan. Bagaimanapun, yang terkuat di seluruh benua manusia adalah kerajaan naga. Melanjutkan, tapi kami tidak lemah, setelah Anda dipromosikan menjadi Raja Ki, saya harap Anda dapat bergabung dengan kekuatan Akademi Kekaisaran. Haha, ternyata Imperial College berusaha memenangkan hati kita. Haha, guru ini juga sangat santai dan tidak mengira Sudi akan memimpin siswanya maju. Segera, mural itu berakhir, dan para guru serta siswa sampai di dasar kota langit, sebuah lokasi besar berbentuk kerucut. Di bagian bawah kota langit ada platform besar. Di platform ini, ada 10 bola kristal besar. Dan di sekitar 10 bola kristal besar ini, ada 10 Master Ki King yang terus-menerus memasukkan Douki ke dalam bola kristal. Ini adalah landasan kota langit kita. 10 Master Raja Ki inilah yang memungkinkan kota langit dengan radius ratusan mil melayang di udara. Guru melihat ke 10 Master Raja Ki yang berdiri di samping kristal bola, dengan bangga berkata. Hanya 10 Master Ki King ini yang bisa membuat kota langit melayang di udara. Mahasiswa baru benar-benar terkejut. Ya, mengapa ada begitu banyak guru dan begitu banyak guru Raja Ki di Akademi Kekaisaran? Pilih saja 10. Mengapa semua guru Raja Ki menganggap kemampuan menjaga kota langit tetap mengambang sebagai kesempatan untuk berlatih? Itu karena mereka adalah cukup kuat dan mau bekerja keras, mereka mau melatih diri. Kata guru itu lantang. Inilah tujuan perguruan tinggi untuk memungkinkan siswa mengunjungi kota langit, sehingga siswa dapat mengembangkan rasa memiliki dan mengetahui kekuatan Imperial College, dan juga membuat siswa mendambakan kekuatan tertinggi tingkat Ki King, merangsang siswa untuk belajar, lebih sulit. Longge dan yang lainnya melihat ke arah Master Ki King di sebelah 10 bola kristal, dan mata mereka bersinar terang. Kapan kita bisa sebaik mereka? Kata teman sekelas A. Jika saya menjadi Master Ki King di masa depan, saya juga akan datang ke sini untuk berlatih. Yah, aku pasti akan berlatih lebih keras setelah aku kembali. Melihat para siswa dengan penuh semangat berbicara tentang masa depan kultivasi mereka, guru yang memimpin mereka berkeliling menunjukkan senyum bahagia di wajahnya. Selama kamu bekerja keras, kamu juga memiliki kesempatan untuk menjadi Master Ki King. Mereka yang bisa belajar di kota langit semuanya adalah jenius yang dipilih dari 50 miliar orang di seluruh benua manusia. Selama orang-orang ini bekerja keras, mereka pasti akan mencapai level Raja Ki. Guru, bagaimana para Master Raja Ki itu menjaga kota langit tetap melayang di udara? Tanya teman sekelas A. Para Master Raja Ki ini memasukkan energi pertempuran ke dalam 10 bola kristal, dan kemudian 10 bola kristal menghasilkan dorongan ke bawah.
Dorongan ini membuat kota langit melayang di udara. Kota langit memiliki radius beberapa ratus mil dan beratnya sekitar miliaran ton. Bisakah 10 Master Raja Ki ini membuatnya melayang? Ya, guru itu tersenyum dan mengangguk, kamu akan tahu kapan kamu mencapai tingkat Raja Ki di masa depan. Setelah mencapai tingkat Raja Ki, kamu dapat menggunakan kekuatan langit dan bumi, sehingga kamu dapat melakukan hal seperti itu. Guru, berapa level dari 10 Master Ki King ini? Mereka semua adalah Ki King level 4 atau lebih tinggi, dan mereka lebih baik dari saya, guru. Wow, luar biasa, seru para siswa. Guru, apakah 10 Master Ki King ini harus mengirimkan energi pertarungan ke bola kristal setiap hari? Tidak setiap hari, tapi setiap momen sepanjang tahun, semangat juang harus diangkut ke dalam bola kristal. Guru berkata, latihan dengan intensitas tinggi, tanpa makan atau minum selama setahun, akan membuat keterampilan mereka meningkat pesat, dan batasnya. Wow, luar biasa. Kamu tidak bisa makan atau minum selama setahun. Seru para siswa. Ya, setelah 1 tahun berlalu, keterampilan mereka meningkat pesat. Saat ini, mereka dapat memilih untuk terus berlatih atau membiarkan guru baru menggantikan mereka untuk mempertahankan penangguhan kota langit. Guru, jika mereka berlatih keras, berapa banyak keterampilan yang dapat mereka tingkatkan dalam 1 tahun? Tanya teman sekelas B. Beberapa orang langsung dipromosikan dari Ki King level 4 ke Ki King level 5 hanya dalam 1 tahun. Ah, meningkat ke level dalam 1 tahun. Ini terlalu menakutkan. Tahukah kamu, ini adalah level Ki King. Long Ge juga terkejut. Long Ge memperhatikan 10 bola kristal besar dan menemukan ada energi putih di bola kristal transparan. Itu energi putih lagi. Apakah itu alasan energi putih? Long Ge berpikir, energi putih dapat mempercepat budidaya manusia. Sementara 10 Master Raja Ki memasukkan energi pertempuran ke dalam bola kristal, mereka juga memahami dunia dan dunia lebih dalam, ditambah dengan bantuan energi putih, kecepatan kultivasi telah meningkat lebih dari 10 kali lipat dari biasanya. Pada tingkat ini, dimungkinkan untuk naik ke level dalam waktu 1 tahun. Bagaimana jika saya menggunakan Douki untuk memasukkan energi putih? Apa efeknya? Hati Long Ge menyala dan dia tiba-tiba berpikir. Long Ge segera ingin mengujinya sekarang dan menyuntikkan energi putihnya ke dalam potongan giok budidaya untuk melihatnya efek apa yang akan terjadi. Tetapi dengan begitu banyak orang di sekitarnya, Long Ge segera menekan pikirannya. Jika saya menggunakan metode ini, apakah akan membuat kecepatan kultivasi saya lebih cepat? Ada senyuman di sudut mulut Long Ge. Dengan tujuan dan arah ini, Long Ge akan memiliki motivasi baru untuk berkultivasi, dan jalur kultivasinya di masa depan jadi apa yang terjadi. Teman sekelas, apakah kamu ingin menjadi master tingkat Ki King? Kata guru itu dengan lantang dan antusias. Pikirkan, teriak para siswa. Lalu setelah para siswa menjadi master Ki King, apakah kamu ingin mempertahankan penangguhan kota langit? Kata guru itu dengan lantang. Pikirkan, ucap para siswa dengan lantang. Setelah mengetahui begitu banyak manfaat, banyak siswa yang ingin berlatih di samping bola kristal ini. Tetapi hanya guru dari Imperial College kita yang memenuhi syarat untuk pekerjaan ini. Apakah kamu ingin menjadi anggota Imperial College? Kata guru itu sambil tersenyum. Haha, para siswa tertawa dan tidak berkomitmen. Beberapa mungkin ingin melakukannya, dan beberapa tidak. Namun, menjadi guru di Imperial College dan ingin meningkatkan kekuatan mereka telah menanam benih di hati mereka. Mereka menemui hambatan dalam budidaya mereka. Mereka akan berpikir untuk bergabung dengan Akademi Kekaisaran. Oke, teman sekelas, kunjungan kita berakhir di sini. Kita telah belajar tentang sejarah Imperial College. Ketika orang lain bertanya di masa depan, kamu tidak bisa mengatakan kamu tidak tahu. Haha, semua siswa tertawa. Oke, kita bisa kembali. Kamu akan mendapat kesempatan untuk datang ke sini ketika kamu menjadi guru di Imperial College. Kata guru itu, lalu memimpin para siswa untuk terbang kembali. Para siswa memandang 10 bola kristal besar dengan enggan, dengan banyak lamunan di hati mereka. Dan Long Ge menemukan cara untuk menyuntikkan semangat juang ke dalam metode budidaya potongan batu giok. Terbang ke pintu keluar pusat kota langit, Long Ge dan yang lainnya kini telah menjadi siswa Akademi Kekaisaran Sejati. Oke, siswa, kamu dapat bergerak bebas sekarang. Guru tersenyum, dan kemudian tiba-tiba menghilang di depan para siswa. Guru Raja Ki benar-benar datang dan pergi tanpa jejak. Teman-teman sekelasnya pergi satu persatu, dan Long Ge tersenyum dan berkata kepada Long Di dan yang lainnya ayo pergi. Kembali ke asrama, saya tahu metode kultivasi baru. Area asrama Kerajaan Naga. Bangunan pertama berada di lantai 517, di halaman tempat Long Ge dan yang lainnya berada. Long Ge dan yang lainnya duduk mengelilingi meja bundar. Long Ge, kamu bilang kamu menemukan beberapa metode kultivasi baru. Long Di dan yang lainnya bertanya.
Ya, Long Ge tertawa. Metode apa? Tanya Jinzi. Long Ge tidak menjawab, tetapi mengeluarkan potongan giok budidaya dari cincin luar angkasa. Apakah ini ada hubungannya dengan ini? Long Di bertanya. Baiklah, dengan ini, kecepatan kultivasi kita bisa ditingkatkan 10 kali lipat. Hari ini saya terinspirasi untuk meningkatkan kecepatan kultivasi kita lebih cepat lagi. Lebih cepat dari 10 kali kecepatan kultivasi. Jinzi membuka matanya lebar-lebar. Menurutnya, 10 kali kecepatan kultivasi sudah cukup bagi mereka untuk membuat kemajuan pesat. Ya, apakah kamu melihat 10 Master Qi King menuangkan energi bertarung mereka ke 10 bola kristal besar hari ini? Long Ge bertanya. Maksudmu kita juga memasukkan energi pertarungan kita ke dalam potongan batu giok saat kita berlatih? Long Di bertanya. Long Ge mengangguk. Saya tidak sabar untuk berlatih. Long Di tertawa. Oke, ayo mulai berlatih sekarang, kata Long Ge, lalu kembali ke kamarnya dulu. Long Di dan yang lainnya juga kembali ke kamar masing-masing. Di kamar Long Ge duduk bersila dan mengeluarkan sepotong batu giok budidaya putih murni. Ada energi putih samar mengalir di dalam potongan batu giok transparan. Katalog Dewa Perang di tablet giok telah terpatri di benak Long Ge. Satu-satunya hal yang harus dilakukan Long Ge sekarang adalah berlatih dengan serius. Long Ge menghela nafas, lalu mengubah semangat juang putih di tubuhnya menjadi api putih dan membakarnya di tangannya. Kemudian gunakan kekuatan mental Anda untuk mengontrol energi putih dan perlahan-lahan masukkan ke dalam potongan batu giok latihan. Energi putih Long Ge bersendewa dengan potongan batu giok. Long Ge menemukan bahwa rohnya menyatu dengan langit dan bumi. Pada saat ini, Long Ge mencapai alam kesatuan antara langit dan manusia. Perasaan gelap itu, perasaan harmonis itu membuat Long Ge dengan cepat menyerap energi langit dan bumi. Energi langit dan bumi secara alami melebur menjadi energi putih dan mengalir ke tubuh Long Ge. Efek obat asli dari ramuan es dan api yang tersembunyi di meridian juga meledak dalam sekejap, menyebabkan meridian Long Ge berkembang pesat. Seperti seorang Buddha yang dibaptis, tubuh Long Ge berubah tidak seperti sebelumnya. Setiap sel dipenuhi energi putih, setiap sel penuh vitalitas, dan setiap otot dan tulang mengandung daya ledak yang luar biasa. Long Ge hanya merasakan otot-ototnya panas dan dingin. Panasnya adalah efek obat dari buah naga api 10.000 tahun yang tersembunyi di dalam pil es dan api. Pil es dan api. Pil es dan api ini aku serap seluruhnya oleh Long Ge sekaligus. Hasil dari penyerapan penuh adalah Long Ge telah mencapai puncak kondensasi Qi tingkat ke-9 dan menembus ke tingkat siklon. Sosok kental Qi dalam dantian Long Ge tiba-tiba memancarkan kekuatan spiritual yang luar biasa, yang menutupi seluruh gedung asrama. Bagaimana si kecil itu bisa menggunakan kekuatan mentalnya untuk mendeteksi secara acak ketika dia sedang berlatih? Untungnya, itu adalah asrama kerajaan naga. Jika itu adalah asrama kerajaan lain, itu akan diledakkan oleh orang lain. Semangat Long Ge gerakan dan kebisingannya terlalu hebat. Kondensasi Qi tingkat ke-9 telah mencapai puncaknya. Saya ingin menerobos dan memasuki tingkat topan. Kunci untuk meningkatkan keterampilan seseorang. Tiba-tiba, penjahat yang terkondensasi Qi di tubuh Long Ge terbang ke udara dan kemudian membusuk. Terurai. Ya, penjahat yang terkondensasi di udara membusuk dan berubah menjadi pusaran yang terdiri dari putih. Kemudian, pusaran ini menyerap energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya, menyerap energi di sekitarnya, dan kemudian secara bertahap menjadi jernih dan berputar dengan cepat. Setelah menunggu topan stabil, Long Ge menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengendalikan topan dan terbang ke dantian. Long Ge secara resmi mencapai level topan. Itu level siklon. Aku hanya butuh 10 tahun untuk berlatih. Long Ge berkata sambil tersenyum. Meskipun dia jenius di kehidupan sebelumnya, dia baru mencapai level siklon setelah 100 tahun telah berkultivasi sebagai manusia, telah mencapai tingkat topan hanya dalam 10 tahun. Ini mungkin terkait dengan struktur tubuh manusia. Lebih mudah bagi orang untuk berlatih, dan lebih mudah untuk menyempurnakan senjata dan ramuan. Long Ge, yang mencapai tingkat 0 dari topan, mengamati perubahan di dalam tubuhnya. Bang! Long Ge mengorbankan bola api dan menemukan bahwa apinya telah berubah menjadi hijau, dan api hijau itu diwarnai dengan putih. Ini adalah kombinasi api dan semangat juang Long Ge, dan dalam semangat juang ini, sebenarnya ada juga sedikit merah. Ini adalah, Long Ge memandangi api merah dengan heran. Ini mungkin api langit yang aku serap ketika aku melewati kesengsaraan surgawi kedua terakhir kali. Apa gunanya api langit ini? Long Ge mencoba mendeteksi api langit dengan kekuatan mentalnya. Bas Long Ge tiba-tiba merasa pusing, dan kemudian dengan cepat memulihkan kekuatan mentalnya. Mungkinkah kebakaran langit dan bencana api kecil ini memiliki kekuatan untuk menangkap hati dan ibel manusia? Long Ge berpikir. Memikirkan hal ini, Long Ge sekali lagi mencoba menggunakan kekuatan mentalnya untuk mendeteksi api merah.
Bas merasa pusing lagi, Long Ge dengan cepat memulihkan kekuatan mentalnya. Seperti yang diharapkan, Long Ge berkata sambil tersenyum, dalam pertempuran di masa depan, jika aku menggunakan api langit untuk melakukan serangan mental, peluangku untuk menang akan sangat meningkat. Anda tahu, saat para master berkompetisi, mereka hanya peduli pada momen itu. Jika Long Ge memiliki serangan spiritual, efektivitas tempurnya akan meningkat berkali-kali lipat. Long Ge mematikan apinya dan kemudian melihat ke dalam tubuhnya. Tubuhku. Kekuatan mental Long Ge menyapu tubuhnya, kulit dan ototku telah mencapai ketangguhan bor kelas atas, dan otot serta tulangku bahkan lebih kuat daripada senjata bor kelas atas biasa. Sekarang saya telah mencapai tingkat ketangguhan. Jika saya mencapai tingkat tertinggi dalam latihan, seberapa kuat otot dan tulang saya ketika saya mencapai tingkat Raja Ki? Long Ge penuh dengan ekspektasi, tapi dia masih jauh dari level kicking. Long Ge terus mencari ke dalam dan mengarahkan kekuatan mentalnya ke dantiannya. Penjahatku yang terkondensasi Ki telah berubah menjadi topan. Long Ge melihat ke dalam topan energi putih di dantiannya. Topan ini menyerap energi dengan sangat cepat, dan kekuatan mental Long Ge juga meningkat seiring dengan energi tersebut. Sekarang saya mungkin bisa memisahkan diri ratusan meter dengan pistol. Long Ge mencoba menggunakan kekuatan mentalnya untuk mendeteksi jarak, dan menemukan bahwa dia dapat mendeteksi seluruh asrama kerajaan naga. Dari lantai 517 hingga lantai pertama, diperkirakan tingginya lebih dari 3.000 meter. Kekuatan mentalku bisa mendeteksi sejauh itu, tapi jika kita mengatakan tempat paling kuat, mungkin dalam jarak 100 meter. Jangkauan serangan terkuatmu, karena semakin jauh jaraknya, semakin lemah kekuatannya. Aku sudah meningkatkan. Aku ingin tahu bagaimana kabar yang lain. Long Ge tersenyum dan menatap Long Di dan yang lainnya dengan kekuatan mentalnya. Level apa yang bisa dicapai Long Di dan yang lainnya? Long Ge menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengeksplorasi kekuatan setiap anggota geng Long Yu Tiandi. Xiao Ling, kondensasi Ki tingkat 7. Long Di, kondensasi Ki tingkat 5. Jin Zi, Mawar, kondensasi Ki tingkat 3. Benar, tapi mereka pasti tidak puas dengan kekuatan mereka, dan mereka pasti akan terus berlatih. Dan bagaimana dengan saya? Mari kita berhenti sejenak dan berjalan-jalan. Meningkatkan terlalu cepat tidak baik untuk konsolidasi kekuatan. Long Ge tertawa, katanya, lalu keluar kamar dan terbang keluar asrama. Xiao Long Ge, apakah kamu sudah dipromosikan? Cepat sekali. Memang begitu. Long Ge menjawab sambil tersenyum, lalu terbang menuju area arena, pergi dan lihat apakah ada pertarungan yang bagus. Dengan kekuatan Long Ge saat ini, dia terbang dengan cepat dan mencapai area ring hanya dalam 1 menit. Yah, benar saja, ada banyak pertempuran. Long Ge melihat ke bawah ke area arena Universitas Nuo dari udara. Ada orang-orang yang bertarung di ratusan arena. Memang, untuk 320.000 mahasiswa di Kota Langit, pertempuran diperjuangkan setiap hari. Sangat diperlukan dan selalu ada. Long Ge terbang ke area ring, siap menonton pertandingan. Xiao Long Ge, sebuah suara menghentikan Long Ge. Long Ge menunduk dan melihat bahwa itu adalah Guru Jingtian. Halo, Guru Jingtian, apakah Anda ingin bertemu dengan saya? Long Ge bertanya sambil tersenyum. Bukannya aku ingin datang kepadamu, tapi ada orang lain yang ingin datang kepadamu. Mencari kami. Long Ge terbang ke Guru Jingtian dan bertanya dengan ragu. Ya, geng Long Yu Tiandimu telah ditantang, kata Guru Jingtian. Wow, seseorang menantangku di hari kedua sekolah. Long Ge terkejut, tapi ada juga sedikit kegembiraan di hatinya. Ya, kami di Sky City menggunakan pertarungan untuk meningkatkan kekuatan kami, kata Guru Jingtian sambil tersenyum. Sepertinya aku mendapatkan koin emas dengan bertarung. Long Ge berkata sambil tersenyum. Batuk-batuk Guru Jingtian terbatuk 2 kali untuk menutupi rasa malunya, dan kemudian mengganti topik pembicaraan. Apakah kamu ingin mengetahui informasi tentang lawanmu? Pikirkanlah, kata Long Ge, dia tidak ingin bertempur dalam pertempuran yang tidak pasti. Ini informasi lawanmu. Jingtian melemparkan selembar kertas, lalu langsung pergi terlepas dari reaksi Long Ge. Terima kasih, Guru. Long Ge mengulurkan tangan untuk menangkapnya dan berkata ke punggung Guru Jingtian. Guru Jingtian tidak menoleh ke belakang, dia hanya melambaikan tangannya ke belakang dan menjalankan urusannya. Dia adalah satu-satunya yang bertanggung jawab atas seluruh area arena, jadi dia cukup sibuk. Long Ge dengan cepat melihat lawan mereka. Xiao Kaigang pemimpin geng adalah Master Cyclone level 4, dengan 50 anggota geng, semuanya adalah Master Cyclone level 3 atau lebih rendah. Dana geng adalah 100 juta koin emas. Haha, orang jahat sekali. Aku bisa menangani semuanya sendiri. Long Ge berkata sambil tersenyum. Dengan kekuatannya yang bahkan kondensasi Ki tingkat ke-6 dapat bersaing dengan siklon tingkat ke-9,
dia sekarang berada di titik 0 level siklon dan mengalahkan master level siklon. Long Ge telah memutuskan untuk membiarkan Xiaoling dan yang lainnya berlatih keras dan membantunya bertarung. Dia bahkan tidak perlu membawa Warcraft. Long Ge berjalan di tepi ring, menyaksikan duel antara para master topan. Bagaimanapun, masih lama sebelum pertarungan geng dimulai pada jam 7 malam, jadi Long Ge punya banyak waktu untuk nongkrong. Ada ratusan arena, dan ada ratusan arena pertarungan. Long Ge mengamati intensitas pertempuran dan memilih pertarungan yang relatif intens untuk ditonton. Kedua belah pihak dalam pertempuran ini adalah dua penguasa topan tingkat 9. Seseorang ahli dalam 3 atribut semangat juang emas, air, dan kayu. Dia jelas merupakan penguasa kerajaan naga. Seseorang pandai melawan energi dengan 3 atribut api, tanah, dan air. Dia jelas merupakan penguasa kerajaan api. Setelah pertempuran sengit, kedua belah pihak kini terpisah sementara untuk berdialog. Du Guming, aku tidak menyangka kamu masih memiliki kesempatan, kata penguasa kerajaan naga. Kota naga, kamu juga tidak buruk, kata penguasa kerajaan api. Awalnya, aku pikir kamu, penguasa raja Qi dari kerajaan naga, tidak cukup baik. Aku tidak mengharapkanmu untuk tetap bertarung denganku begitu lama. Sungguh menyenangkan. Haha, tidak hanya bagus, tapi juga mencuri posisi ke-93mu di daftar pahlawan. Long Zhen tertawa. Tidak ada gunanya berbicara, tunggu saja sampai kamu gagal dalam tantangan. Kata Du Guming, lalu mengacungkan pedangnya dan menyerang Long Zhen. Haha, hari ini aku ingin kamu dikeluarkan dari daftar pahlawan. Long Zhen berkata sambil tersenyum, dan kemudian dia juga bergegas ke depan sambil mengacungkan pedang. Ternyata itu adalah pertarungan antar pahlawan peringkat surgawi. Pantas saja begitu sengit. Aku ingin melihat seperti apa kekuatan pahlawan peringkat surgawi. Dengan pemikiran ini, Long Ge memperhatikan dengan cermat dari meskipun Long Ge sedang memadatkan energinya. Pada level 7, dia bisa bersaing dengan Master Siklon level 9, tetapi menghadapi puncak Siklon level 9 Master teratas, dia masih belum yakin untuk menang dengan mengetahui kekuatan lawan dia bisa mengetahui apakah dia berhasil. Kepastian masuk dalam daftar pahlawan di langit. Boom! Dua pedang bermutu tinggi bertabrakan satu sama lain, menyebabkan ledakan yang mengejutkan, dan aliran udara dendam yang dahsyat melonjak ke segala arah. Long Ge buru-buru menggunakan semangat juangnya untuk melindungi tubuhnya. Akan sangat memalukan jika dia tergores oleh semangat juang yang meluap-luap. Seorang master di tingkat ke-9 dari topan benar-benar kuat. Long Ge menyaksikan semangat juang yang meluap menghantam penutup semangat juang yang dia buat, dan tidak bisa menahan nafas. Sekarang, sangat sulit bagiku untuk mendapatkannya dengan mudah dalam daftar pahlawan. Tunggu sebentar. Setelah pertarungan dengan Geng Hui, aku harus berlatih dengan serius. Long Ge tahu di dalam hatinya bahwa masih ada sedikit kesenjangan antara dia dan Master Siklon tingkat 9 di daftar pahlawan Tianbang. Sekarang dia hanya bisa menunggu dan menunggu sampai dia membuat kemajuan setelah pelatihan sebelum dia bisa menantang daftar pahlawan Tianbang lagi. Boom, boom, boom. Dua pahlawan teratas dalam daftar pahlawan bertarung sengit di atas ring. Setiap ledakan menyebabkan suara berderak di udara. Setiap kali semangat juang terbang, penonton di sekitarnya mengangkat topeng semangat juang mereka. Hanya dengan begitu kamu bisa menahannya. Pertarungan yang menghabiskan banyak energi pertarungan ini berlangsung lebih dari 1 jam. Boom! Setelah ledakan dahsyat, kedua master di daftar pahlawan segera berpisah. Ho-ho kedua belah pihak terengah-engah di atas ring. Lagi pula, pertarungan dengan intensitas tinggi seperti itu menghabiskan terlalu banyak semangat juang. Langkah terakhir, mari kita putuskan hasilnya. Long Zhen memandang Du Guming dan berkata. Oke, Du Guming mengangguk setuju. Bagaimanapun, tidak ada gunanya terus bertarung. Peng, seluruh tubuh Long Zhen dipenuhi dengan semangat juang logam emas. Peng, seluruh tubuh Du Guming dipenuhi dengan semangat juang atribut api merah. Ketika dua master teratas dari peringkat surgawi telah mengumpulkan semangat juang terakhir mereka dan mencapai puncaknya, mereka mengambil tindakan. Ilmu pedang keluarga panjang tidak bisa dihancurkan. Pedang Long Zhen bergabung menjadi satu, berubah menjadi naga emas, dan menyerang Lone Liming dengan kekuatan yang tak terkalahkan. Api teknik pedang Dugu membakar perusahaan. Pedang Dugu Naruto bergabung menjadi satu, berubah menjadi obor, dan menyerang Long Zhen dengan kekuatan ledakan yang dahsyat. Boom! Di tengah arena, naga emas dan obor bertabrakan, membuat ledakan yang menghancurkan bumi. Sebuah ledakan dahsyat memenuhi udara dengan semangat juang. Dalam ledakan dahsyat tersebut, dua sosok terlempar oleh ledakan tersebut. Siapa yang menang? Asap semangat juang di atas ring menghilang, dan orang-orang secara bertahap melihat situasi di atas panggung dengan jelas. Keduanya masih bertarung. Long Ge memandang kedua orang di atas panggung dengan heran. Bahkan jika Long Ge terpaksa menangkap ledakan dahsyat ini,
Long Ge sudah terlempar, dan dua orang di atas panggung tetap saja kedudukan. Puff! Long Zhen memuntahkan seteguk darah, dan kemudian tubuhnya gemetar. Ledakan atribut api memang layak untuk reputasinya. Puff! Du Ming juga memuntahkan seteguk darah, lalu terjatuh. Terobosan metalik memang benar. Long Zhen menang. Saya nyatakan, Long Zhen menantang orang ke-93 dalam daftar pahlawan surgawi dan menang, peringkat ke-93 di peringkat pahlawan surgawi, sementara Du Ming turun ke peringkat ke-94 di peringkat pahlawan surgawi. Guru Jingtian berteriak keras mengumumkan. Tepat ketika Jingtian menyelesaikan pengumumannya, Long Zhen juga jatuh. Guru Jingtian, para siswa dari Kerajaan Naga bergegas dan membantu Long Zhen berdiri. Setelah menerima lencana ke-93, mereka mengirim Long Zhen kembali ke asramanya. Meskipun siswa dari Kerajaan Api sedikit tidak puas, Guru Jingtian telah membuat pengumuman, jadi mereka hanya bisa membantu Du Ming dan terbang kembali ke area asrama mereka. Selamat, Long Zhen, kata Long Ge kepada Long Zhen yang didukung oleh seorang siswa dari Kerajaan Naga. Long Zhen tersenyum lemah pada Long Ge dan membiarkan orang lain membawanya kembali. Tampaknya pertempuran untuk Tianbang membutuhkan usaha sekuat tenaga. Haha, Long Zhen telah menang, dan aku siap untuk ikut bertarung. Long Ge melihat ke jam pasir di tengah ring. Waktu sudah menunjukkan pukul 6.30 malam, dan masih ada setengahnya 1 jam sebelum bantuan Long Ge bertarung. Setelah Long Ge bisa melihat dengan jelas arena tempat dia bertarung, dia berjalan menuju arena. Saat melewati arena lain, sudah banyak orang yang berdiri di arena lain. Ini semua membantu bertarung di malam hari. Ada 320.000 siswa di seluruh kekaisaran. Akan salah jika tidak bertarung dalam ratusan pertandingan setiap malam. Ketika Long Ge berjalan ke ring tempat dia akan bertarung, sudah ada 50 Master Cyclone yang mengendarai Warcraft di atas ring. Mengapa lawan kita tidak datang? Apakah menurutmu kita terlalu kuat untuk ditantang? Kata Master Cyclone level 3 yang mengendarai Warcraft sambil tersenyum. Sepertinya begitu. Geng Long Yu Tiandi hanya memiliki satu monster tingkat Cyclone. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana mereka berani membentuk geng. Dan menilai dari sejarah geng mereka bahkan memenangkan permainan sebelumnya. Apakah di sana masih geng? Apakah kamu lebih baik dari mereka? Kata Master Cyclone level 3 lainnya yang mengendarai Warcraft. Aku juga tidak tahu. Pokoknya kami siap membantu berperang. Kami akan mencari tahu kapan orang-orang mereka datang. Kata topan level 3 Master A. Saya khawatir mereka tidak akan berani datang. Kata Master topan B level 3. Jika kami tidak datang, bukankah dana geng kami akan diberikan kepadamu secara gratis? Kami tidak sebodoh itu. Long Ge terbang ke atas ring sambil tersenyum. Kamu adalah seorang Master Cyclone level 4 terbang ke Long Ge dengan seekor binatang ajaib. Saya adalah pemimpin geng Long Yu Tiandi Long Ge. Kata Long Ge sambil menepuk-nepuk pakaian putihnya. Kamu satu-satunya di geng Long Yu Tiandi. Kata Master Cyclone tingkat 4. Cukup bagiku untuk datang. Kata Long Ge sambil tersenyum. Haha, semua orang di geng Xiao Chai tertawa, dan beberapa hampir menitikkan air mata. Long Ge tidak menganggapnya serius dan hanya terus tersenyum. Long Ge tidak tersenyum, begitu pula para Master Topan level 4. Saya adalah pemimpin geng Xiao Chai, Dugu Xiao Chai. Kata Master Topan tingkat 4. Oh, Long Ge mengangguk, tapi berpikir dalam benaknya, mengapa dia berasal dari keluarga Dugu lagi. Menurut informasi Anda seharusnya tidak memiliki Master tingkat Siklon. Informasi Anda hanya pada kondensasi Ki tingkat kelima. Itu informasi dari semester lalu, kata Long Ge. Dalam satu semester itu, kamu dapat meningkatkan levelmu sebanyak 5 level dan mencapai level Siklon 0. Dugu Xiao Chai menganggapnya luar biasa. Ini normal. Setiap orang yang kami bantu memiliki kecepatan kultivasi seperti itu. Long Ge berkata sambil tersenyum. Dugu Xiao Chai mengerutkan kening dan menatap Long Ge dengan hati-hati, tidak peduli seberapa cepat kamu berlatih. Kamu masih menguasai topan level 0, dan kamu bukan ancaman besar bagi kami. 50 juta dana geng-gengmu adalah milik kami. Haha, dana geng 100 juta koin emasmu adalah milikku. Long Ge berkata sambil tersenyum. Huff. Kalau begitu izinkan saya menunjukkan kebenarannya. Dugu Xiao Chai tiba-tiba memiliki niat membasmi di matanya. Membasmi musuh potensial kerajaan mereka adalah hal yang perlu dan perlu. Waktu berlalu menit demi menit, dan tak lama kemudian sudah pukul 7 malam. Saya umumkan, pertarungan geng dimulai. Guru Jingtian berkata di atas area arena. Alhasil, ratusan arena di seluruh area arena mulai ramai terjadi. Di arena tempat Long Ge bertarung. Long Ge menghadapi 50 master tingkat Siklon yang mengendarai Warcraft sendirian. Kamu tidak ingin mengendarai World of Warcraft. Dugu Xiao Chai memandang Long Ge dan berkata. Untuk berurusan denganmu, tidak perlu.
Kata Long Ge sambil tersenyum. Kamu juga tidak menggunakan senjata. Kata Dugu Xiaochai. Ini senjataku. Long Ge mengangkat tinjunya. Tinju Long Ge sebanding dengan senjata bor kelas atas. Oke, kamu tidak bisa menyalahkan kami karena mencari kekalahanmu sendiri. Kata Dugu Xiaochai, lalu dengan lambaian tangannya, Master Siklon tingkat 3 bergegas keluar dari belakangnya. Saya cukup untuk menghadapi Master Topan level 0. Kata Master Topan level 3A. Kalau begitu ayolah. Long Ge membuat gerakan provokatif. Master Topan tingkat ketiga bergegas maju dengan marah, dan diprovokasi oleh seorang anak yang lebih rendah dari dirinya. Percikan tinju Dewa Naga Api memulai api padang rumput. Tinju Long Ge berubah menjadi titik-titik dan menyerang penguasa Topan tingkat ketiga dengan kekuatan yang tak tertandingi. Master Siklon tingkat ketiga juga menggunakan tinju. Dia mengayunkan tinju merahnya dan memukul tinju merah Long Ge. Saat tinju Long Ge bersendewa, energi putih meledak, dan keahliannya tiba-tiba berlipat ganda. Boom! Tinju Long Ge meledak menjadi cahaya putih. Cahaya putih menutupi seluruh lampu merah, dan kemudian ledakan dahsyat terjadi. Puff! Master Siklon tingkat ketiga diterbangkan oleh Long Ge, mengeluarkan seteguk darah dalam saat dia terbang. Kalahkan Master Siklon level 3 dengan satu gerakan. Semua anggota geng Xiaochai terkejut. Mereka juga marah di saat yang sama. Anggota geng merekalah yang terluka dan berdarah. Mereka semua, basmi dia, Dugu Xiaochai berteriak dengan marah. Mereka tidak boleh kehilangan efektivitas tempur karena meremehkan musuh. Anggota geng Xiaochai yang menerima perintah menyerang Long Ge seperti serigala yang marah, tetapi di mata Long Ge, mereka hanyalah domba. Tinju ilahi naga api kembang api di seluruh langit. Tinju Long Ge tiba-tiba bentrok satu sama lain, dan udara tiba-tiba dipenuhi kembang api merah, yang secara bertahap membuat seluruh arena menjadi kabur. Menarik, Guru Jingtian, yang menyaksikan pertempuran dari langit, tidak bisa menahan tawa sambil melihat gerakan Long Ge. Meskipun kembang api Long Ge dapat mempesona mata, pada dasarnya kembang api tersebut tidak berguna bagi Master Douki menggunakan Douki untuk merasakan aliran udara di sekitarnya. Jangan tertipu oleh kembang api, targetnya adalah menyerang anak dengan topan level 0. Kata Dugu Xiaochai keras. Jadi, semua Master Siklon tingkat 3 itu menyerang Long Ge dengan kembang api. Long Ge tertawa, lalu mengubah gerakannya, api tinju Dewa Naga Api meminjam angin. Tinju Long Ge mengumpulkan semua kembang api di sekitarnya, dan kemudian menyerang salah satu dari Master Siklon level 3. Boom! Master Siklon tingkat ketiga berjuang untuk melawan, tetapi energi putih Long Ge meledak, dan Master Siklon tingkat ketiga muntah darah dan dibuang. Fokus pada serangan. Jangan panik. Kekuatan mental Dugu Xiaochai merasa bahwa Long Ge telah mengalahkan salah satu Master Siklon mereka lagi, dan dia buru-buru berteriak keras untuk menstabilkan moral semua orang. Namun, kekuatan adalah kekuatan, dan itu tidak dapat ditentukan hanya dengan beberapa kata untuk menstabilkan moral militer. Tinju ilahi naga api serangan naga api. Long Ge menggunakan bentuk keempat dari tinju ilahi naga api. Bang, 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 dimanapun tinju Long Ge bersendewa, Master Siklon tingkat ketiga memuntahkan darah dan dibuang. Pertarungan kuat Long Ge juga menarik banyak Imperial College untuk menonton. Bukankah itu lagu naga dari kerajaan naga kita? Aku tidak menyangka lagu itu begitu kuat. Kata seorang murid kerajaan naga yang mengetahui lagu panjang. Itu memang dia, bertarung sendirian melawan lusinan master yang 3 atau 4 level lebih tinggi darinya. Sangat kuat. Dan semakin banyak orang yang menyaksikan penampilan Long Ge yang luar biasa kuatnya. Tinju Dewa Naga Api Long Ge mengalahkan Master Topan level 3 sampai mereka muntah darah dan terlempar dengan satu pukulan. Ini mengejutkan para siswa yang menonton di bawah. Kalian pasti tahu kalau yang bisa belajar di Sky City adalah para master dan jenius yang dipilih dari berbagai kerajaan. Seorang jenius yang sangat rentan di depan Long Ge yang mesum. Itu benar-benar tidak masuk akal dan sepenuhnya dikalahkan oleh Long Ge. Kamu yang terakhir. Long Ge tersenyum dan menyerang anggota terakhir geng Xiaochai, pemimpin geng Xiaochai, Dugu Xiaochai. Tinju ilahi naga api serangan naga api. Boom! Dugu Xiaochai, yang takut dengan keterampilan kuat Long Ge dan tidak memiliki niat untuk bertarung, ditinju oleh Long Ge dengan pisau besar bagian bawah ring. Long Ge sangat kuat. Inilah kekuatan Long Ge setelah dia mencapai level topan. Tapi itu hanya sebagian dari kekuatannya. Jika meledak dengan seluruh kekuatannya, seberapa kuatkah itu? Long Ge menepuk pakaian putih bersih itu dan tersenyum pada Guru Jingtian yang melihat ke langit. Saya umumkan, geng Long Yu Tiandi menang dan menerima 50 juta koin emas dari dana geng. Geng Xiaochai mengumumkan pembubarannya dan 100 juta koin emas dalam dana geng menghilang. Xiao Long Ge, datang dan kumpulkan dana geng. Oke, Long Ge tersenyum dan terbang ke langit, lalu menyerahkan kartu emas itu kepada Guru Jingtian.
Kerja bagus, benar. Jika setiap geng sepertimu, kampus kami akan makmur. Guru Jingtian mengambil kartu emas itu, mentransfer 50 juta koin emas ke dalam kartu Longge, dan kemudian mengembalikan kartu itu. Kalau begitu aku membutuhkan kultivasimu, guru. Longge mengambil Jinka dan berkata sambil tersenyum. Dasar bocah. Guru Jingtian tersenyum, teruslah bekerja keras di masa depan. Saya berharap dapat melihat Anda bertarung. Saya harap Anda akan masuk dalam daftar pahlawan di langit secepat mungkin. Saya bisa, guru. Longge tersenyum dan mengangguk. Setelah Longge menerima hadiah untuk pertarungan geng, dia terbang dari panggung. Selamat, Longge. Aku tidak menyangka kamu menjadi begitu kuat. Seorang siswa dari kerajaan naga datang untuk memberi selamat padamu. Haha, ceroboh sekali. Longge mengusap kepalanya dan tertawa. Kuharap aku bisa melihatmu bertarung lagi di masa depan. Pertarunganmu sangat seru. Beberapa mahasiswa Imperial College berkata kepada Longge. Jangan khawatir, mulai hari ini, geng Long Yu Tiandi kita akan bertarung dengan geng Tiantian. Kata Longge sambil tersenyum. Tiantian membantu bertarung. Siswa kerajaan naga itu terkejut. Ya, Longge tertawa. Di halaman Longge dan yang lainnya di area asrama kerajaan naga. Longge, apakah kamu mengalahkan geng kemarin sendirian? Jinzi memandang Longge dengan rasa ingin tahu. Ya, kalian semua sedang berlatih, dan aku hanya bisa bertarung sendirian. Longge berpura-pura tersenyum pahit. Chihlongdi dan yang lainnya tertawa dengan nada menghina, sulit bagi beberapa Master Cyclone level 4 untuk mengalahkanmu, tapi kamu bahkan bisa mengalahkan Master Cyclone level 9. Kalau begitu aku bisa mengalahkan Master Cyclone tingkat 9, bagaimana denganmu? Longge berkata sambil tersenyum, apakah kamu ingin mengalahkan Master tingkat Cyclone setiap hari? Pikirkanlah. Xiaoling adalah orang pertama yang berkata. Sekarang Xiaoling telah mencapai kondensasi Qi tingkat ke-7 setelah seharian berlatih. Sekarang hanya bertarung dengan master tingkat siklon yang dapat merangsang lebih banyak potensi. Kami juga menginginkannya. Longdi dan yang lainnya tertawa. Oke, mulai hari ini, kami akan membantu berjuang setiap hari. Kami bisa menghasilkan uang dan berlatih pada saat yang sama. Oke, Longdi dan yang lainnya berteriak keras. Jadi, Longge dan yang lainnya memulai perjalanan perang geng yang gila. Kecuali perkelahian geng dari jam 7 sampai jam 9 malam, anggota geng Long Yu Tiandi menghabiskan sisa waktunya untuk berlatih. Tanggal 1 Maret, geng Long Yu Tiandi mengalahkan geng burung dan memperoleh 50 juta koin emas dari dana geng tersebut. Tanggal 2 Maret, geng Long Yu Tiandi mengalahkan geng Xiao Chong dan memenangkan modal geng sebesar 50 juta koin emas. Tanggal 3 Maret, geng Long Yu Tiandi mengalahkan geng Ayam dan memenangkan modal geng sebesar 50 juta koin emas. Tanggal 4 Maret, geng Long Yu Tiandi mengalahkan geng Bebek Kecil dan memenangkan modal geng sebesar 50 juta koin emas. Longge dan yang lainnya telah bertarung terus-menerus selama 2 bulan, dan selama 2 bulan ini, keterampilan semua orang telah membuat kemajuan besar. Di antara mereka, Longge telah naik ke siklon tingkat 1 dan bersiap untuk pindah ke siklon tingkat 2. Xiaoling telah mencapai kondensasi Qi tingkat ke-9 dan siap untuk naik ke tingkat siklon. Longdi dan Longdi telah mencapai kondensasi Qi tingkat ke-7. Ross dan Jinzi telah naik ke kondensasi Qi tingkat ke-5. Anggota geng Long Yu Tiandi bangkit begitu cepat bukan hanya karena mereka mendapatkan potongan batu giok untuk budidaya, tetapi juga karena metode budidaya baru yang diajarkan kepada mereka oleh Longge lebih dari 10 kali lebih cepat. Jika meningkat, akan sulit untuk berlatih secara perlahan. Selain itu, semua anggota geng Long Yu Tiandi berlatih dengan rajin. Selain bertarung, mereka berlatih keras. Latihan keras seperti itu telah membuat keterampilan mereka meningkat pesat. Anda harus tahu bahwa yang tertua adalah Longdi, yang baru berusia 11 tahun tua. Intensitas tinggi seperti itu mereka dapat bertahan dalam pelatihan, yang harus dikagumi. Hasil dari latihan keras tersebut sungguh mencengangkan. Setelah 2 bulan bertempur, geng Long Yu Tiandi telah memenangkan total 3 miliar koin emas dana geng. Xiaoling sekarang dapat mengalahkan Master Topan level 6, dan Longdi dapat dengan mudah mengalahkan Topan level 5 Master. Seorang Master, dan Jin Ziros dapat dengan mudah mengalahkan Master Topan level 4. Dengan kekuatan seperti itu, Longge dan yang lainnya punya ide baru. Haha, sekarang kekuatan kita menjadi lebih kuat, kita harus menemukan lawan yang lebih kuat. Kata Longge sambil tersenyum. Oke, Longdi dan yang lainnya setuju. Kali ini kita akan menantang geng dengan Master Cyclone level 9. Ada 320.000 siswa di seluruh kota langit, dan ada lebih dari 30.000 master yang terjebak di topan level 9 dan belum maju ke level King. Dan para master topan level 9 ini terkonsentrasi di geng peringkat teratas. Jika kita ingin menantang pemilik topan level 9 jika kamu ingin memiliki geng,
kamu harus memilih salah satu dari 400 teratas. Kata Long Di sambil melihat informasi di tangannya. Dia mendapatkan semua informasi ini dari Guru Jingtian. Bagaimanapun, Long Yutiandi membantu Imperial College mendapatkan 3 miliar. Koin emas dan beberapa informasi juga diperlukan. Haha, kalau begitu kita akan menantang 400 geng teratas. Kata Long Ge sambil tersenyum. Di area arena, bantu meja registrasi. Xiao Long Ge, apakah kamu sudah mendaftar untuk bergabung dalam perang geng lagi? Guru Jingtian bertanya pada Long Ge dan yang lainnya. Ya, kata Long Ge. Geng mana yang akan kamu tantang? Guru Jingtian bertanya. Kami ingin menantang 400 geng teratas. Kata Long Ge. 400 geng teratas memiliki master topan tingkat 9. Guru Jingtian mengingatkan. Ya, kami tahu. Kata Long Ge. Oke, aku suka anak-anak paling ambisius sepertimu. Ini adalah geng dengan peringkat terendah dari Master Siklon tingkat 9. Guru Jingtian menyerahkan selembar kertas kepada Long Ge. Long Ge mengambilnya dan melihatnya. Peringkat ke-399, geng Mavericks pemimpin geng, Murong Mavericks. Master Topan level 9, 100 anggota, 10 Master Topan level 8, 20 Master Topan level 7, menyisakan 60 Master tingkat 6 dari 10 Siklon. Ini masalah besar. Long Di dan yang lainnya terdiam saat melihat daftar ini. Haha, semakin kuat, semakin menyenangkan. Xiao Ling melihat daftarnya dan tersenyum. Meskipun Xiao Ling hanya bisa dengan mudah mengalahkan Master Siklon level 6, dia juga ingin bersaing dengan Master Siklon level 8, dan Master Siklon level 9, Tuan, biarkan Long Ge yang menanganinya. Baiklah, ayo bekerja sama, cobalah untuk menang. Long Ge berkata, bahkan jika kita tidak menang, kita harus mempertahankan hasil imbang. Ya, Long Di dan yang lainnya mengangguk. Ketika para siswa yang mendaftar untuk membantu pertarungan melihat Long Ge dan yang lainnya berani menantang 400 teratas, mereka langsung menunjukkan kekaguman menjadi nerotik. Apakah keenam anak ini gila? Mereka kurang dari Siklon level 1, tapi mereka berani menantang geng yang memiliki Master Siklon level 9. Anak-anak ini sangat kuat. Saya pernah melihat mereka bertarung, mereka memiliki kekuatan untuk menantang ini. Teman sekelas lainnya mengoreksi dari samping. Oh, teman sekelas A menoleh. Mereka adalah geng Long Yutiandi yang telah memenangkan perang geng selama 2 bulan berturut-turut. Apakah itu mereka? Keenam anak itu, apakah mereka geng Long Yutiandi yang dapat dengan mudah mengalahkan bahkan Master Topan tingkat 5? Ya, kata teman sekelas B. Tapi kali ini mereka menghadapi Master Siklon level 9. Saya tidak percaya mereka bisa menang. Saya yakin mereka bisa menang. Kata teman sekelas B. Long Ge dan yang lainnya tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentang mereka. Mereka sekarang telah kembali ke asrama untuk berlatih dan mempersiapkan pertarungan geng di malam hari. 230.